Saya sedang berada di ruangan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun akademik 2023 tingkat ibtidaiyah, sanawiyah dan sekolah menengah kejuruan pesantren Al Zaitun. Nah, di sini ada beberapa proses penerimaan santri baru yang mesti dilewati setelah tadi melewati swab antigen. Jadi ada yang mengukur tinggi badan, berat badan, tes mata, bahkan hafalan juz sama yang menjadi syarat menjadi santri Al Zaitun. Dan juga ada wawancara dari tim psikologis penerimaan santri Al Zaitun. Seperti apa kegiatannya, kita lihat situasinya. Terima kasih. Saya sekarang di depan ruangan penerimaan peserta didik baru PPDB yang tahun 2023. Kita wawancara wali santri. Lupa dengan Pak siapa namanya? Gunawan Pujianto. Pak Gunawan. Pujianto. Bapak dari mana? Dari Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan. Pak Gunawan, hari ini memasukin anak di pesantren Al Zaitun. Ya, di sana sedang ada berita viral. Bahkan hari ini pun lagi ada demo. Kenapa Bapak masih mau memasukkan anak di pesantren Al Zaitun ini? Dasarnya apa? Terima kasih. Kenapa saya memasukkan anak di Al Zaitun? Itu kan pertanyaannya. Yeah. Pertama, lihat fakta dan data. Ya, jadi saya melihat berita di media sosial itu semua hoax. Karena semua hoax. Oh. Karena tidak ada sesuatu yang dilanggar oleh Al Zaitun mengenai kurikulumnya, berkenaan dan yang lain-lainnya. Itu semua mengikuti peraturan yang ada di pemerintah negara Indonesia. Ya, pertanyaan kenapa tertarik? Saya lagi dibully, sekarang Bapak masih tertarik. Alasannya apa? Sebagai orang tua pasti menginginkan anaknya itu yang terbaik. Ya, tidak ada namanya orang tua itu menjerumuskan anaknya. Karena saya melihat bahwasannya salah satu pendidikan terbaik di Asia Tenggara itu adalah Al Zaitun. Maka kami sebagai orang tua itu terpanggil untuk menyekolahkan anaknya di Al Zaitun. Ya. Yang kedua, kami khawatir dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, sehingga secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi cara berpikir anak, karakter dan sebagainya, sehingga nanti anak bisa lupa dengan jati dirinya. Kenapa begitu? Karena 24 jam di luar sana itu berkaitan dengan gadget, sehingga harusnya waktunya main, waktunya belajar, waktu berinteraksi dengan masyarakat luas itu hilang semuanya oleh yang namanya HP. Bahkan anak kecil pun saat ini sudah pergaulan bebas. Maaf nih, saya ngeliat di media-media sekarang kan SD, kelas 3, kelas 4, mereka sudah hubungan seks. Karena apa? Pengaruh dari medsos, dari HP. Nah, di sini dari kelas 1 sampai kelas 11 informasinya anak itu ada tidak berkenankan untuk memegang HP. Tidak boleh pegang HP. Kalaupun mereka berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, mereka harus harus diawasi atau oleh wali kelasnya atau wali kamarnya. Sehingga anak-anak benar-benar mereka terjaga. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tidak ingin anak ini di masanya itu hilang. Harusnya mereka belajar, ya kan, harusnya mereka bermain, harusnya mereka itu mencari potensi-potensi, mencari kreativitas itu hilang. Karena apa? Kebanyakan kalau belum waktunya mereka megang HP, akhirnya jadi konsumtif, bukan menjadi kreatif. Contoh, Lazada, Shopee,
atau yang lain. Mereka yang dicari apa? Hanya beli dan beli, jadinya konsumtif, tidak kreatif atau tidak mereka membuat sesuatu yang bisa dijual. Kan gitu. Karena apa tadi? Belajarnya ini hanya kalau di luar sana kan nggak 24 jam ya. Mereka sekolah dari kelas jam 7 sampai jam sekian lah. Belum nanti macet di jalannya. Belum nanti apa namanya itu godaan lingkungan dan sebagainya. Mungkin bisa ngerokok, mungkin bisa hura-hura, mungkin bisa minum dan yang lainnya. Kalau di sini kan terkontrol 24 jam. Kami sebagai wali santri, biarpun jarang ketemu, karena sistemnya sudah jelas dan apa namanya itu SOP-nya ada, biarpun kami di Jakarta Selatan anak sekolah di sini jam sekian anak tahu, oh lagi belajar, oh sekarang lagi main bola, oh sekarang lagi ngaji, ya kan, oh sekarang lagi istirahat. Itu jadi sebagai orang tua tenang. Tapi di luar sana ini lagi ada berita bahwa di Al Zaitun ada seks bebas, kemudian di sini apa namanya melawan orang tua, kemudian apa namanya bahkan pusat aliran sesat, ada orang pergi haji kemari. Itu benar nggak sih Pak? Saya sebagai wali santri, anak saya sekolah di sini ada 3, ya, yang satu udah kuliah di IAI Al Zaitun. Saya sebagai orang tua melihat sosmed di sana yang menyudutkan, yang memfitnah, ya, yang apa namanya itu seolah-olah hinaan yang keji. Saya sebagai wali santri sakit hati oleh berita-berita di sana karena tidak terbukti, tidak produktif sama sekali. Itu tidak ada itu? Tidak ada. Wong anak saya malah sehat, mas seger. Ya kan, coba bayangkan kalau di luar sana oksigen sulit kita, polusi dan yang lainnya. Coba kalau di sini 95% oksigen, sehat paru-parunya. Termasuk kemarin nih, anak belajar di masyarakat, main bola. Di luar sana, kalau anak sama usia dia paling setengah sama bapak, mereka sudah tidak kuat fisiknya, udah ngap-ngapan karena perokok, karena minum. Anak saya 4-5 kali bapak, no problem, sehat, paripurna. Oh jadi ini kegiatan olahraganya banyak ya? Iya, jadi apa yang diberitakan mereka itu tidak benar. Kenapa? Mereka hanya sepotong-sepotong, dan mereka hanya katanya-katanya. Ya kan, kami sebagai orang hukum, ya harusnya kalau akan memvonis sesuatu itu ada data, fakta, dan saksi, betul? Lah ini tidak terjadi, mereka hanya katanya-katanya. Ini harus sesuatu, ini huwak, ini apa namanya itu. Ngomong-ngomong, anak mau masuk ke madrasah, aliyah atau sanawiyah Pak Gunawan? Anak saya mau masuk SMK. Oh SMK, di sini ada SMK. SMK, kebetulan di sini ada SMK ada 2 jurusan, kemaritiman dan agrobisnis. Kemaritiman dan agrobisnis. Dan kami kebetulan diskusi dengan anak. Kami sebagai orang tua tidak bisa apa namanya harus ini dan yang lainnya. Kami diskusi dan ternyata anak tertarik dengan dunia pertanian. Akhirnya sebagai orang tua ya saya kasih clue-cluenya. Nih kalau jadi pengusaha pertanian, pengusaha pangan, lihat Garuda Food, ya kan, lihat Indofood. Apa produk mereka? Adalah pertanian. Maka dari hulu sampai hilir peluangnya besar di Al Zaitun. Coba kalau mau bisa ngelola beras saja, itu dari beras ke tepung, ke kue, belum bla bla dan yang lain. Itu yang namanya pengusaha sejati. Betul. Pak Gunawan, satu lagi. Ini apa namanya sebagai wali santri, calon wali santri ya, Al Zaitun, dengan berita yang viral saat ini gitu. Apa yang mau disampaikan ke para orang tua hari ini? Kami sebagai wali santri dan orang tua, kami mengajak ya, kalau belum melihat langsung, hadir ke Al Zaitun, ke dalam ya, dengan lihat fakta, data dan yang lainnya. Jangan asal omdo ya, beri sesuatu itu harus periksa dulu ya kan. Kan ada bahasa ya, kalau ada kabar berita yang belum jelas apa namanya itu dasar hukumnya, itu pelajari dulu, telah dulu, jangan langsung dimain di apa namanya itu share-share dan yang lainnya. Itu suatu saat ya itu akan balik ke dirinya sendiri. Kalau suka mau fitnah akan difitnah orang, kalau suka menghina orang akan dihina orang. Oke, terima kasih nih Pak Gunawan. Siap. Hari ini semoga anak-anaknya sukses. Alhamdulillah, amin. Ya, terima kasih. Hari ini kita sudah wawancara beberapa wali santri. Tinggal Anda yang menyimpulkan seperti apa yang ada di Al Zaitun dan seperti apa berita yang di luar sana. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.